tahta wanita dan kuota, tambah satu lagi. Kuota. Ya, karena dulu problem itu 3 ta, harta, tahta, wanita. Sekarang kuota. Karena kalau kuotanya nggak ada itu, luar biasa, kiamat luar biasa. Itu. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Masya Allah, tabarakallah. Kenikmatan yang paling besar saat ini adalah sampai sahur ini kita masih diberi Allah hidup dan masih istiqomah. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama kita duduk, kita sedang berada di majelis ilmu, majelis yang penuh barakah, majelis yang kata Nabi SAW, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah, kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan sahur kita adalah bertemu dengan ustaz kita, guru kita Al-Mukarram, Ustaz Wijayanto. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah aman, terkendali, sehat 86. Insyaallah. Iya, kan sumu tasihu begitu ya Ustaz. Masyaallah. Dengan berpuasa kita semakin sehat. Ya. Karena puasa tidak membuat orang sakit. Justru orang yang sering puasa dia akan sehat. Nabi bersabda, pokoknya dengan puasa akan sehat jasmani, sehat rohani, sehat psikis, sehat fisik. Masya Allah. Ya, artinya kita lebih percaya Nabi daripada orang lain. Ya, artinya apa? Yang Nabi kan nggak pernah bohong, betul nggak? Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang nggak jadi. Nah, karena sudah nyumbang masjid karpet ternyata nggak jadi, karpetnya diambil lagi. Ada kan berita di TV One begitu? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bisa bersama, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di majelis ilmu, tapi nanti akan bersama Rasulullah SAW. Amin, 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 amin. Ustaz Wijayanto, tema kita adalah tentang orang yang celaka. Ya, tapi orang celakanya jangan melihat saya dong. Begitu temanya orang celaka, celakanya pas melihat saya. Celakanya ke sono aja. Ya. Boleh Ustaz jelaskan siapa, bagaimana kriteria orang celaka menurut pandangan Islam? Pertama, bahagia, selamat, celaka itu berbeda pandangan manusia dengan pandangan Allah. Karena di Indonesia umumnya, bahkan di Jawa, orang itu dikatakan sukses itu selalu kriterianya adalah dengan harta, kekayaan, kedudukan, harta, tahta, wanita, dan kuota, tambah satu lagi. Kuota. Ya, karena dulu problem itu 3 ta, harta, tahta, wanita. Sekarang kuota. Karena kalau kuotanya nggak ada itu, luar biasa, kiamat luar biasa. Itu. Makanya ada orang mengatakan anak saya jadi orang. Orang Indonesia utamanya orang Jawa, karena saya orang Jawa. Mohon maaf, itu. Mohon maaf, karena saya orang Jawa, beliau orang luar, ya, luar Jawa, ya, Indonesia. Bahwa anak saya jadi orang itu artinya kaya. Orang Islam harus mampu mengatakan bahwa kalau anakmu jadi orang saya nggak heran. Kalau anakmu jadi monyet, lah itu hebat. Artinya apa? Karena kaya di dalam mindset kita adalah kaitannya dengan harta. Mohon maaf, dalam Islam orang yang dikatakan dia tidak celaka kalau dia selamat dari siksa api kubur sampai di alam kuburnya, sampai siksa api neraka. Maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini orang yang bahagia. Orang yang tidak akan celaka adalah ketika dia beres dalam urusan dunia dan beres terhadap urusan akhirat. Kuncinya satu, siapa yang ada petunjuk. Famanittaba hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu kalau ada agama pasti dia akan bahagia. Karena kebahagiaan hanya Allah letakkan di dalam agama. Dia tidak sedih, dia tidak takut. Saya tanya, sedih itu sudah terjadi apa belum? Halo? Ini masih hidup nggak ini? Sedih itu sudah terjadi apa belum? Wah, saya sedih. Sedih itu sudah terjadi belum? Belum. Kalau takut? Belum. Saya takut sesuatu, itu belum terjadi.
Maka orang yang pegang agama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak sedih. Hari ini orang udah pensiun aja masih takut. Ada orang pakai seragam, wah KPK ini, tipikor ini semuanya. Padahal udah pensiun, masih jadi tersangka. Maka orang yang pegang agama, dia pasti. Maka kuncinya adalah bagaimana dia ada agama. Mau kaya, mau pinter, mau apa, asal dia jalankan agama. Mau ada atau tidak ada harta, nggak peduli. Sahabat tidak semua orang kaya, tetapi sahabat dimuliakan. Dia diridhoi oleh Allah. Bukan karena kekayaannya, bukan karena... Boleh kaya, boleh miskin, tapi yang penting ada agama. Itu kunci pertama. Ketika seseorang punya harta banyak, tapi ternyata tidak berpegang pada agama, maka sesungguhnya dia celaka. Celaka, ya. Maka sampai hari ini Korun tahu? Dikuburnya di Al-Fayum. Di Mesir, kenapa disebut Al-Fayum? Karena jarak dari Mekah sampai sana itu 1000 hari. Maka disebut Al-Fayum. 1000 hari. Al-Fayum. Di Mesir itu hebat-hebat. Anak kecil-kecil udah pinter bahasa Arab. Luar biasa. Serius nih, betul ya Ustaz ya? Luar biasa nih. Di Al-Fayum itu Korun ditenggelamkan. Ditenggelamkannya bukan sekedar danau kecil. Danau yang begitu luas itu tempat di mana Korun ditenggelamkan. Kekayaannya itu. Inna Koruna kana min qaumi Musa. Bahkan kuncinya aja fabaqo alaihim. Dia, mohon maaf, dia itu berbuat dolim, bahwa inna mafatikahu, kunci-kunci aja berat dipikul orang banyak. Kekayaannya sampai orang sekarang aja kalau nemu harta di Indonesia disebut harta Karun. Korun tuh tinggal di mana kok bisa hartanya sampai sini? Saking kayanya, tapi sampai hari ini tidak ada yang memuliakannya. Ada yang punya anak namanya Korun? Siapa nama anakmu? Siti Korunawati ada? Ada yang mau, ini Bambang Sukorun atau siapa Korun? Ada? Kenapa? Karena dia tidak mulia. Jadi sebetulnya orang harusnya belajar bahwa kekayaan bukan satu-satunya. Tapi ada juga orang yang kaya yang sukses kalau ada agama. Nabi Sulaiman, istananya di Aqsa masih ada. Sudah pernah ke Aqsa? Ke Aqsa. Jangan kamu berpayah-payah, kata Nabi. Ini perhatikan, ini sabda Nabi. Jangan kamu berpayah-payah kecuali pergi ke 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang ketiga ini sering dilupakan. Kalau perlu program setiap tahun kita ke Aqsa. Itu masjid kita, ini milik kita. Kalau nggak pernah kita kunjungi nanti diambil oleh orang lain. Nah, jadi di Aqsa sampai Istana Sulaiman masih ada artefaknya. Tapi mulia karena apa? Karena agama. Utsman bin Affan sampai detik ini hotel-hotel di Madinah, itu Ustaz. Wallahu alam, itu salah satu adalah masih investasinya Utsman bin Affan. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi bukan masalah kaya miskinnya, tapi ada tidak ada agamanya. Ada orang kaya tapi celaka Korun. Ada orang kaya tapi dia sukses, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sulaiman. Itu semuanya Nabi, sahabat bisa sukses. Kenapa? Karena dia ada agama. Masya Allah, pemaparan Ustaz Wijayanto memberikan pandangan baru bagi kita. Selama ini ada orang mengatakan harta tidak perlu dicari, harta akan tinggal, hartanya akan menyusahkan. Bahkan pernyataan ini dilegitimasi pakai dalil la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mencari harta hanya akan melalaikan daripada Allah. Tapi Ustaz Wijayanto memperlihatkan pada kita ada saatnya harta kekuasaan merusak, terjadi pada Qarun, Fir'aun. Tapi ada kalanya juga harta justru membuat kita kekal abadi dengan wakaf Utsman bin Affan. Kuncinya bukan pada harta atau tidak berharta, tapi kuncinya adalah pada bersikap beragama. Maka orang yang berharta ketika dia berpegang pada agama, dia akan selamat. Sebaliknya, ketika ada orang miskin, tidak ada hartanya dan tidak pula ada agama pada dirinya, 2 kali dia celaka. Celaka karena tidak berharta, celaka karena tidak beragama. Apalagi kriteria orang celaka, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.